Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan sosial PK atau BPNT. Sudah diketahui bersama bahwasannya pada bulan Februari ini sudah berangsur dilakukan pencairan ya, bantuan PKH ataupun BPNT di beberapa daerah. Ada yang belum dicairkan, ada yang sudah dicairkan, ada yang hari ini masih proses penyaluran. Jadi memang waktunya tidak sama Bapak Ibu, jadi mungkin di daerah Anda penyalurannya dengan daerah lain itu berbeda-beda. Nah, bagi yang sudah disalurkan, yang sudah disalurkan di daerahnya, di daerah kabupaten atau kotanya, mungkin PKH ataupun sembako tunai ya, itu sudah disalurkan dan Anda memiliki kendala bantuannya tidak cair. Nah, terkait penyebabnya kira-kira apa? Anda sekarang bisa meng-cross-check penyebabnya di website Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu, yang namanya Cek Bansos itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama itu aplikasi Cek Bansos, yang kedua adalah website Cek Bansos. Kedua platform ini itu sama-sama resmi dari Kementerian Sosial. Yang pertama adalah aplikasi Cek Bansos, digunakan untuk mengusulkan ataupun menyanggah. Yang kedua yaitu adalah website Cek Bansos. Nah, website Cek Bansos ini saya lihat untuk tahun 2025 ini ya, itu sekarang sudah semakin update Bapak Ibu, sudah bisa digunakan untuk meng-cross-check penyebab bantuan PKH dan BPNT Anda itu tidak cair. Jadi yang bantuannya tidak cair ini, Anda bisa memanfaatkan website Cek Bansos untuk melakukan cross-check data. Ya, untuk melakukan cross-check data. Tapi mohon ini dipahami tentunya, kalau Anda ingin cross-check data, pastikan di daerah Anda itu sudah dilakukan penyaluran. Nah, itu yang penting ya. Jadi di daerahnya sudah dilakukan penyaluran. Kalau di daerah Anda sudah ada ya, sudah dilakukan penyaluran, nah, Anda bisa melakukan cross-check di website Cek Bansos tersebut. Tapi kalau di daerah Anda belum ada jadwal penyaluran atau memang belum ada penyaluran, nah itu Anda belum bisa cross-check di website Cek Bansos. Karena website Cek Bansos itu akan update setelah bantuan itu disalurkan. Jadi setelah di daerah Anda itu sudah ada kegiatan penyaluran, baru nanti di website Cek Bansos itu sudah update. Nah, itu nanti bagi yang tidak cair bantuannya bisa di cross-check di website Cek Bansos kira-kira penyebabnya apa. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah melakukan beberapa cross-check data dan di situ saya sudah menemukan beberapa penyebab ketidakcairan PKH ataupun BPNT pada tahap 1 tahun 2025 ini berdasarkan data dari Cek Bansos. Nah, ini nanti akan saya tampilkan beberapa contoh. Di sini saya sudah memiliki 4 contoh ya. Karena mungkin penyebab ketidakcairan bansos itu tidak hanya 4 ini, tapi ada banyak. Tapi di sini saya tadi menemukan 4 penyebab karena waktunya terbatas, jadi saya hanya menemukan 4 saja. Habis ini akan saya tampilkan beberapa penyebab tersebut agar nanti Anda juga bisa menambah wawasan terkait bantuan sosial. Dan juga hal ini membuktikan bahwasannya website Cek Bansos kali ini sudah semakin update dan juga sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan terbaru, di mana saat ini sebagai penerima bansos banyak sekali prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya nanti akan saya sebutkan ya di beberapa kasus yang saya temukan Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja. Yang pertama yang saya temukan penyebab ketidakcairan baik PKH ataupun BPNT pada tahap 1 tahun 2025 kali ini adalah sebagai berikut. Ini yang pertama yaitu adalah daya sama dengan atau lebih besar dari 2200 watt. Nah, ini ya, ada keterangannya di situ, gagal keluarga dengan daya PLN lebih besar atau sama dengan 2200 watt. Nah, ini langsung otomatis tidak cair bantuannya. Data ini dari mana, Mas? Ya, data ini
terindikasi dari nomor induk kependudukan, baik nomor induk dari penerima bansos tersebut ataupun keluarga dari penerima bansos itu yang dalam satu kartu keluarga, entah suami atau istrinya ya ataupun anaknya, begitu ya. Jadi ini jelas karena ini dari NIK. Sekarang bansos sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan ya. Penyebab yang kedua yaitu adalah gagal bayar atau gagal transfer pada periode sebelumnya. Jadi pada tahap yang terakhir, tahap 2024 yang terakhir, penerima bansos tersebut gagal transfer. Gagal transfer ini penyebabnya banyak ya. Bisa jadi yang bersangkutan memang sengaja tidak mengambil bantuan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu akhir Desember. Bisa jadi yang bersangkutan tidak ditemukan. Jadi petugas sudah mencari keberadaan yang bersangkutan tapi tidak ada. Bisa jadi juga menolak bansos sehingga di situ keterangannya adalah gagal transfer begitu ya. Kalau di pencairan yang terakhir kemarin gagal transfer, maka yang di pencairan sekarang bantuannya tidak cair Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang saya temukan penyebab ketidakcairan di website Cek Bansos yaitu adalah gagal informasi NIK dinyatakan tidak padan oleh Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah ini sering terjadi, ini juga sering menjadi penyebab ketidakcairan bansos pada sekitar tahun 2021-2022 kemarin ya, di mana saat pemadanan data antara Dukcapil dengan data bansos banyak NIK atau nomor induk kependudukan yang tidak padan. Nah biasanya ini Bapak Ibu, kenapa kok tidak padan? Ini biasanya banyak warga ya, ada beberapa warga, tidak banyak ya, ada beberapa warga yang membuat KTP ataupun KK melalui calo. Nah ini perlu dihindari Bapak Ibu. Pastikan saat perbaruan data atau membuat data kependudukan itu dibuat sendiri ya, untuk memastikan nanti nomor induknya itu valid Bapak Ibu ya. Karena sekarang apa-apa menggunakan nomor induk kependudukan, baik bansos, SIM, BPJS semuanya terintegrasi dengan nomor induk kependudukan ya. Yang terakhir alasan yang saya temukan di website Cek Bansos yaitu adalah gagal di mana keluarga tersebut terdaftar sebagai PPUBU. PPUBU itu intinya adalah pekerja atau karyawan yang menerima gaji bulanan di atas UMK kabupaten kota setempat. Taunya dari mana Mas? Ya taunya keluarga tersebut ada yang tercatat atau terdata sebagai karyawan baik pada pekerjaan di kartu keluarga ataupun keluarga tersebut ya memiliki BPJS baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan yang di cover oleh perusahaan. Karena kalau penginputan BPJS tenaga kerja ataupun kesehatan, gaji minimum yang diinput di situ adalah gaji minimum UMP dari daerah kabupaten kota setempat. Nah, itu ada 4 penyebab ya Bapak Ibu yang saya temukan pada website Cek Bansos ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari 4 penyebab ini juga ada penyebab lain yang belum saya temukan, tapi setidaknya ada 4 itu. Ada beberapa juga yang saya catat penyebab tidak cair pada tahap 1 ini, yaitu ada satu yang meninggal, ya ada yang meninggal tidak layak sistem. Biasanya ini adalah hasil musyawarah dari kelurahan atau desa yang menyatakan keluarga tersebut sudah sejahtera atau sudah mampu gitu ya. Yang terakhir adalah ganti pengurus. Kalau ganti pengurus itu sebenarnya bukan tidak cair tapi berganti. Biasanya ada yang meninggal tapi sudah digantikan kepada anggota keluarga dalam satu KK yang masih hidup ya, begitu ya. Nah, itu beberapa penyebab yang tidak cair bansos. Ada yang tanya juga tadi, Mas kalau tercatat daya di atas 2200 ini kok nggak cair gimana Mas? Padahal secara rumah itu ngontrak dan rumahnya tidak 2200. Nah ini menarik Bapak Ibu. Setelah kita telusuri bersama beberapa kasus ini, ternyata nomor induk kependudukan dari yang ngontrak ini atau dari penerima bansos ini pernah dipinjam oleh kerabat atau tetangganya untuk pengurusan atau pendaftaran listrik di atas 2200. Nah ini harus Anda ketahui, nanti dicek ya, diingat-ingat
KTP KK baik milik Anda ataupun suami ataupun istri itu pernah dipinjam nggak ya oleh kerabat, tetangga ataupun siapa orang lain untuk pendaftaran listrik itu? Jangan-jangan dulu pernah, atau memang kalau sekarang kenyataannya listrik Anda memang di atas 2200 ya Anda harus pengajuan juga ke PLN untuk penurunan daya. Kalau memang secara kenyataan Anda memang sangat layak menerima bansos ya Anda harus pengajuan untuk turun daya, terus nanti usul lagi dari awal, baik usul bansosnya ataupun BPJS PBI-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Anda Mataris Effendi. Nanti ada beberapa video yang mungkin saya upload selain bansos, yaitu ada daily vlog dan sebagainya. Mohon nanti seketika saya upload video Anda bisa cek ya kiranya video yang ingin Anda tonton yang mana gitu ya. Karena saya tidak membuat channel yang berbeda, hanya pakai channel satu ini aja. Jadi nanti ada info bansos, ada kegiatan saya sehari-hari dan sebagainya akan saya upload semua dalam satu video. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.